Setelah Syekh Burhanuddin menanam cimpago biru dan berpesan kepada sahabat karibnya Idris Majolelo bahwa kalau nanti beliau wafat, beliau minta dikuburkan dekat tumbuhnya cimpago biru itu. Itulah amanah Syekh Burhanuddin kepada sahabat karibnya Idris Majolelo waktu beliau selesai menanam pohon cimpago biru. Kemudian berangkatlah Syekh Burhanuddin bersama rombongan menuju Tanjung Medan, di mana tempat Idris Majolelo menetap. Pada hari itu juga disuruhlah seseorang pergi ke Sintuk untuk mengkhabarkan kepada ayah dan ibu Syekh Burhanuddin bahwa beliau Syekh Burhanuddin telah selamat pulang dari negeri Aceh Darussalam. Ayah dan ibu Syekh Burhanuddin mendengar kabar kepulangan anaknya sangatlah senang. Rasa gembira yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, karena disebabkan sudah 30 tahun berpisah dengan anak yang tercinta. Rindu kepada anaknya sudah lama tertanam dalam hati ayah ibu Syekh Burhanuddin. Tapi apalah daya, anaknya yang jauh belajar di tanah Aceh Darussalam, entah hidup, entah mati, kabar pun tidak ada tempat bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, di saat kerinduan ayah dan ibu Syekh Burhanuddin memuncak, maka pada saat itulah Syekh Burhanuddin pulang dari tanah Aceh Darussalam. Karena didorong rasa rindu dan rasa kasih sayang kepada anaknya, segeralah mereka berdua berangkat ke Tanjung Medan, terus ke rumah Idris Majolelo untuk menemui anak yang disayanginya. Betapa gembiranya rasa hati mereka berdua setelah bertemu dengan anak kandungnya. Kemudian Syekh Burhanuddin berkata kepada ayah ibunya, "Wahai ayah ibu, inilah anak ayah ibu yang bernama Pono di masa yang lalu. Karena didorong cinta akan ilmu, kita berpisah selama 30 tahun. Pada hari ini, terimalah aku dengan kasih sayang, dan semoga kita ditunjuki Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar lagi lurus. Aku menyatakan terima kasih, oh ayah dan ibu." Setelah beberapa hari Syekh Burhanuddin di Tanjung Medan, pecahlah kabar atau berita ke seluruh Ulakan Panjang, sampai ke Gadur Pakandangan, ke Secincin, dan Kapalohi Lalang, sampai ke Guguk Kayu Tanam, terus ke Pakandangan dan Pariangan Padang Panjang, dan begitu juga Baso Ampe Balai. Banyaklah kabar dan berita yang bersimpang siur tentang kebesaran Syekh Burhanuddin. Beliau Syekh Burhanuddin yang telah jadi pembicaraan orang banyak, sumber awalnya adalah orang Padang Gantiang dari Tarusan, dan dari Kubang Tigobale Solo, dan dari Koto Tangah Padang Luar Kota.
yang mereka itu semua adalah sahabat-sahabat Syekh Burhanuddin waktu belajar dulu di tanah Aceh Darussalam kepada guru yang sama, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Mereka kawan-kawan Syekh Burhanuddin yang berempat lebih dahulu pulang ke Minangkabau. Dari itu semua, kabar yang telah bersimpang siur, kabar itu bertambah lama bertambah meluas. Ada yang mengatakan bahwa beliau Syekh Burhanuddin pulang ke Ranah Minang dengan lapiak tikar. Ada pula yang mengatakan beliau Syekh Burhanuddin tiba di Padang Silagundi dan tidak ada orang yang mengetahui. Dan kabar yang paling aneh lagi, ada yang mengatakan beliau Syekh Burhanuddin pulang dari Aceh dengan kendaraan seekor burak yang telah dilepaskan oleh gurunya, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Berita-berita itu telah menambah kebesaran Syekh Burhanuddin di sebagian masyarakat Minangkabau di saat itu. Belum lagi Syekh Burhanuddin mengembangkan agama Islam di Minangkabau, orang yang mendengarkannya sudah menganggap dan memandang Syekh Burhanuddin orang kiramat atau orang bertuah. Karena kepercayaan ini telah mendalam di hati masyarakat Minangkabau, disebabkan mereka sangat kuat mempercayai alam gaib. Berita telah banyak tersebar di lingkungan masyarakat. Namun bagi orang yang mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat dan pemerintahan negari, seperti nenek mama, pimpinan adat, dan pemeluk agama Buddha dan Hindu, tidaklah mereka dapat dipengaruhi oleh kabar berita yang bersimpang siur itu. Mereka berpendapat bahwa kedatangan Syekh Burhanuddin adalah membawa agama baru yang sangat membahayakan kedudukan mereka di dalam masyarakat. Mereka merasa takut dan khawatir adanya pengaruh Aceh kembali di Minangkabau. Apalagi agama baru yang telah dibawa Syekh Burhanuddin itu adalah sungguh sangat bertentangan dengan agama yang telah mereka anut dan mereka terima dari nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Begitu juga agama yang dibawa Syekh Burhanuddin itu dianggap akan merusak adat yang telah lama dipakai di dalam negari. Begitu juga keadaan di Ulakan, kaum adat dan pemimpin agama Buddha dan Hindu tidak merasa kagum terhadap diri Syekh Burhanuddin. Kebesaran yang telah dikhabarkan oleh masyarakat itu malah diejek dan dicemooh. Begitulah keadaan masyarakat di masa itu. Masa di mana Syekh Burhanuddin pulang dari negeri Aceh Darussalam. Setelah mendapat petunjuk dari Syekh Burhanuddin, sahabat karibnya Idris Majolelo telah mengadakan hubungan dengan teman-teman dan kawan-kawan yang baik untuk membantu dalam usaha mengembangkan agama Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin memulai melaksanakan tugas suci
yaitu dengan mengembangkan agama Islam, maka ada baiknya sebelum kita jelaskan, kita kaji atau kita tinjau sedikit sekilas lintas tentang gaya dan bentuk kehidupan masyarakat Minangkabau di saat itu. Adapun bentuk, gaya, dan kehidupan masyarakat Minangkabau di waktu itu hanya satu arah, yaitu berjuang untuk kesempurnaan hidup sederhana. Mereka selalu memikirkan makanan yang mencukupi dari tahun ke tahun, dan mereka mengusahakan membuka area pertanian sebanyak mungkin, serta mereka berusaha mengembangkan binatang ternak, yang semua itu merupakan kegemaran mereka sehari-hari. Sehingga sampai saat ini pemusatan alam pikiran mereka itu dinyatakan dalam perkataan, padi menjadi tarana berkembang biak, dan begitu juga rakyat aman negeri sentosa. Maka sebelum Syekh Burhanuddin datang untuk mengembangkan agama Islam, taraf penghidupan mereka dibimbing oleh kekuatan adat yang telah mereka terima semenjak tempo dahulu. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang mereka kerjakan adalah melalui garis undang-undang adat, di samping kepercayaan mereka di dalam agama Hindu dan Buddha yang mereka anut. Jadi segala sesuatu yang mereka kerjakan harus berpedoman kepada undang-undang adat yang sudah barang tentu pegangan mereka lebih utama daripada adat. Jasmani mereka memperjuangkan padi dan binatang ternak, sedangkan rohani mereka memikirkan adat yang turun-temurun telah berabad-abad lamanya, semenjak dari Datuk Ketumanggungan sampai kepada Datuk Prapatih Nan Sabatang. Tidaklah salah kalau dikatakan adat telah merupakan darah daging dalam kehidupan orang Minangkabau sehari-hari, dan begitu juga segala sesuatu disesuaikan dengan adat. Maka lahirlah perkataan Minangkabau, berbenteng adat. Mereka orang Minangkabau di waktu itu tidak mengenal hidup mewah, disebabkan ilmu pengetahuan mereka waktu itu belum seperti saat ini. Orang Minangkabau dikala itu belum mengenal ilmu kimia, ilmu pasti, ilmu ukur, dan masih banyak ilmu yang lain. Ilmu yang belum terjangkau oleh alam pemikiran mereka, orang Minangkabau di kala itu. Oleh sebab itu, tidak banyak ilmu yang mempengaruhi alam pikiran mereka. Boleh dikatakan, cara berpikir mereka di zaman itu merupakan pemikiran dogmatis, fanatik buta. Mereka sudah menerima apa yang dikatakan oleh orang yang mereka percayai. Maka itulah bentuk dan gambaran pemikiran nenek moyang orang Minangkabau tempo dahulu sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau. Menurut riwayat, permulaan Syekh Burhanuddin mengembangkan agama Islam sekitar tahun 1680 Masehi. Dan sebagaimana yang telah diketahui, tidaklah mudah mengembangkan agama Islam bagi Syekh Burhanuddin di Minangkabau ini. Disebabkan kuatnya adat lama
dan berpengaruhnya agama Hindu dan Buddha di dalam jiwa masyarakat Minangkabau di waktu itu. Mereka orang Minangkabau di waktu itu tidak tahu halal dan haram. Budi pekerti mereka sudah hancur. Siapa yang kuat, dia yang di atas, dan siapa yang lemah, ditindas. Syekh Burhanuddin untuk membawa umat yang jahil itu, beliau Syekh Burhanuddin sangatlah berhati-hati dan bijaksana. Seperti kata pepatah, laksana mengeluarkan rambut di dalam tepung, yang berarti rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Itulah jalan yang ditempuh oleh Syekh Burhanuddin dalam menjalankan tugas sucinya. Secara bijaksana, beliau Syekh Burhanuddin memasukkan rasa Islam ke dalam hati orang Minangkabau dengan lemah lembut, dan beliau Syekh Burhanuddin menjelaskan tentang budi pekerti yang baik dan tingkah laku yang sempurna sesuai dengan ajaran Islam, dan juga diajak mereka berpikir dengan tenang bahwa hidup akan mati. Jika mati nanti, segala pekerjaan serta segala usaha akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jika baik, dibalas baik, dan jika buruk, dibalas buruk. Begitulah Syekh Burhanuddin memulai tugas sucinya mengembangkan agama Islam di Minangkabau. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpikir matang, diambillah kesimpulan untuk langkah permulaan dilakukan dalam keluarganya sendiri dan saudara-saudara serta famili-famili dari sahabat karibnya Idris Majolelo. Dalam mengembangkan ajaran Islam, tidak lupa pula beliau Syekh Burhanuddin menerangkan tentang kelebihan agama Islam, bahwa agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbaik dari sekian banyak agama yang ada di permukaan bumi ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di dalam hati mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Beliau Syekh Burhanuddin menerangkan tentang perkembangan Islam dan kemajuan Islam di seluruh dunia. Rakyat Aceh Darussalam semuanya sudah masuk Islam. Begitu juga di Pulau Jawa, Islam sudah tersebar luas. Beliau Syekh Burhanuddin bekerja keras siang dan malam untuk mensyiarkan agama Islam. Maka dalam tempo yang tidak begitu lama, seluruh
keluarga sahabat karibnya yaitu Idris Majolelo telah memeluk agama Islam. Mereka keluarga Idris Majolelo sudah menjadi muslim yang berbudi pekerti luhur. Begitu pula mereka sudah mulai pandai membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap insan muslimin. Pada suatu hari baik, Syekh Burhanuddin bermusyawarah dengan sahabat karibnya Idris Majolelo untuk mendirikan sebuah surau, tempat anak-anak mengaji. Rencana itu disetujui oleh Idris Majolelo. Dengan cara bergotong royong, berdirilah surau yang besar di Tanjung Medan. Dari surau itulah memancar cahaya Islam ke seluruh pelosok Minangkabau. Dan surau itu terkenal dengan nama Surau Gadang Tanjung Medan, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Setelah surau besar itu sempurna bangunannya, disitulah Syekh Burhanuddin mengatur strategi untuk mengembangkan, mensyiarkan Islam di Minangkabau. Dan di surau itu pula beliau Syekh Burhanuddin mengadakan musyawarah bagaimana baiknya jalan yang akan ditempuh di dalam mensyiarkan agama Islam. Surau ini telah dijadikan pusat perkembangan Islam di Minangkabau, Islamic Center. Dengan mempelajari situasi di lingkungan surau, disertai dengan niat yang ikhlas, mulailah Syekh Burhanuddin mengembangkan agama Islam di luar lingkungan keluarga Idris Majolelo. Adapun yang menjadi objek dakwah yang pertama adalah anak-anak yang banyak datang ke surau itu untuk bermain. Diperhatikanlah oleh Syekh Burhanuddin anak-anak di waktu mereka bermain kelereng, dan dilihatnya anak-anak itu bermain galah.